Oke, kita pilih ya. Kita pilih pemeriksaan kimia klinik. Kita baru substrat ya, kimia klinik satu atau kimia klinik darah. Sini substrat itu berarti zat yang diperiksanya. Kalau enzim itu semester depan, justru enzimnya yang diperiksa. Nah, di sini yang kita ambil pertama kita sesuai dengan apa tuh praktikum pertama kita periksa glukosa ya, glukosa. Nah, ini pilih GOD PAP ya. Kita lihat brosurnya. Itu satu. Kemudian protein, protein, total protein. Oke, ini sudah. Terus apa lagi? Albumin. Nah, ini ya saya kebut karena review ya. Terus apa lagi? Setelah albumin, protein, kolesterol, CHOD, PAP. Terus apa lagi? Udah kolesterol, trigliserida, triglyceride. Yang ini yang dipilih ya. Kemudian setelah trigliserida apa? HDL ya, HDL. HDL kolesterol. Ini presipitan, ini direct reagen. Yang mana? Kita lihat dua-duanya ya. Nah, yang presipitat itu yang kita praktekkan. Kalau yang direct reagen itu langsung ngukur. Biasanya ini lebih mahal ya, lebih mahal harganya. Kita download aja dulu. Kemudian setelah HDL, LDL, asam urat ya, asam urat. Kalau cari asam urat nggak akan ada ya, asam urat nggak ada, adanya uric acid ya. Kita download. Nah, ini sudah kita buka semua. Kemudian fungsi ginjal, apa fungsi ginjal? Urea, ini urea. Ya, ureanya yang mana? Metode UV atau urease yang mana? Urea atau bun ya. Ini urea atau bun. Urea bun single reagen. Pilih yang single aja. Kita lihat ureanya yang single ini metode apa? Ini urease UV fixed rate. Kita lihat dulu ini yang metode GLDH bukan? Iya betul ya. Ini GLDH. Itu sudah betul. Terus kreatinin. Suara saya masih ada. Masih, Bapak. Ya, ini Masih, Pak. ya kreatinin. Kreatinin pilih yang mana? Yang Jave atau yang kolorimetrik? Kita pilih yang Jave yang banyak dipakai di Indonesia ya. Single reagen, jadi tinggal pakai, gak usah ada preparasi campur dulu ya. Tidak usah. Kemudian kreatinin, asam urat, TG, protein, kolesterol total, HDL, glukosa, protein albumin, protein total, udah ya, udah kira-kira itu. Kita bahas satu per satu ya. Saya ini kan dulu biar oke, saya mulai dari praktikum pertama apa itu glukosa. Muncul tidak share screen saya? Muncul, Bapak. Yo Muncul, ya. Bapak. Muncul, Oke, Pak. saya supaya tidak melihat mereknya. Nah, jadi ketika kita punya brosur nanti, yang pertama adalah kita harus ngeh dengan yang namanya metode, ya, metode. Kenapa harus dibaca ini, harus cocok. Kita orientasi pelayanan pasien. Jadi
bukan harus di reset dulu gitu ya. Ini bener gak reagennya kompatibel atau enggak. Nah, itu harusnya sebelum di lab klinik gitu ya, dicoba di R&D namanya. Di research and development dulu. Apakah ini walaupun udah impor beli dari luar negeri, tapi kalau belum diuji kelayakannya, kita gak jamin ini bakal bagus atau tidak. Nah, yang pertama adalah ketersediaan metode. Ini glukosa GOD PAP. Di sini nggak ada singkatannya ya. Ini nggak ada di singkatannya, tapi di sini udah kelihatan bahasa-bahasanya. Oxidation of glucose. Ya, glukosa itu bisa dioksidasi. Kalau glukosa C6H12O6 itu bisa dioksidasi. Nah, caranya di prinsip reaksi. Nah, tapi untuk kebutuhan LIS atau sistem informasi laboratorium, kan kita kerja tim, tidak sendiri. Jadi harus dicatat yang namanya ref atau lot number atau kode dari reagen. Kemudian expire date, lihat di dus ya, expire date. Beberapa lab itu minta dikasih timer bahwa ketika saya buka ini di Januari, misalkan, nah kemudian expirednya Desember, nah ada yang memberikan standar sebulan atau 2 bulan sebelumnya harus sudah di reject. Jadi jangan dipakai walaupun expirednya Desember, November itu sudah di reject ya, dikasihlah ke kampus gitu ya. Ini buat praktikum lumayan daripada ini. Kenapa harus hati-hati sebulan atau 2 bulan sebelumnya sudah di reject? Karena sifat dari reagen yang mudah rusak ya, karena reagennya enzim, enzim glukosa oksidase. Nah itu beberapa lab seperti lab yang sudah canggih ya, atau kalau di rumah sakit saya belum terlalu memperhatikan. Yang banyak diperhatikan itu yang swasta, yang mereka sudah ber-ISO ya, sudah terakreditasi internasional, itu saya anggap sebagai standar yang best practice-nya atau pelaksanaan yang benarnya. Oke, saya besarin karena tulisannya kurang gede. Dimulai dari tadi nomor ref ya, nomor berapa, lihat di dus, kita isinya 2 kali 100 ml, satu botol berarti ada 2 botol, plus satu standar biasanya ya tersedia reagen dan larutan standar murni glukosanya. Nah di sini kalau ini ada GOD, eh, kita langsung loading ke yang namanya kit insert, brosur ya, brosur kit insert untuk quality control. Nah kenapa harus di Kice? Kice diantaranya untuk menjamin akurasi pemeriksaan dari sistem pemeriksaan, akurasi dan presisi sebelum periksa pasien. Nah, kita ambil contoh satu ya. Ambil satu contoh. Reagen ini bisa dipakai nggak di lab kita? Tergantung bahan kontrol juga kita belanja kemana mereknya. Ya, misalkan saya ketik di sini di Google. Ini saya tidak promosi ya, karena saya tidak dibayar. Ya, ini cuma dalam konteks apa ya? Menyampaikan saja materi contoh bahwa segala sesuatu sudah digital harusnya arsipnya bisa ditelusuri. Humatrol N ya. Humatrol N ya. Nah, ini contoh brosur dari reagen bahan kontrol serum. Nah, di sini brosur dari bahan kontrol serum yang dibuat biasanya dari sapi ya, serum sapi atau babi atau binatang gitu ya. Nah, itu di spike ditambahkan zat tertentu sampai mendekati kadar darah manusia atau serum manusia ininya, kadar analitnya ya. Nah, ini analitnya atau zat yang diperiksa. Tadi kita sudah sampaikan bahwa glukosa ini metodenya GOD PAP. Nah, di sini ada gak GOD PAP, glukosa oksidase? Nah, ada nih ya. Terlihat di layar oleh Anda. Terlihat, Bapak. Lihat ya, atau kurang gede. Saya gedein ya. Di sini ada GODP, PAP. Nah, ini rentangnya. Jadi Anda lakukan pemeriksaan bahan kontrol serum ini. Kunci jawaban Anda harus sekitar 90,7 sampai 120.
5. Syukur-syukur 108 miligram per desi liter berarti akurasinya baik. Nah, kalau masuk di sini misalkan 100 berarti masuk ke rentang ini berarti Anda akurasi dan presisinya baik ya. Berarti siap periksa Pak pasien. Nah, masalahnya ini ada alhamdulillah ya. Ini ada. Kalau tidak ada misalkan heksokinase berarti reagennya dari sini ada gak heksokinase untuk glukosa contoh. Jadi kenapa apa harus dicari itu? Ya kita kan di rumah sakit kita gak tahu disediainnya eh apa chemistry analyzer yang metode apa ready-nya gitu ya. Nah, biasanya ada glukosa heksokinase di sininya tulisannya ya. Itu untuk yang chemistry analyzer misalkan yang metodenya UV. Nah, kalau ke Anda kan pakainya yang sinar tampak perubahan warna pada zat. Nah, sebetulnya kenapa saya pakai contoh ini yang banyak dipakai di Indonesia gitu ya, Humatrol. Tapi kalau di bawaan pabrik sendiri sebenarnya dia jual juga kontrol, ya, bahan kontrol jual juga gitu. Nah, itu tergantung kebijakan dari lab Anda. Mau dari satu pabrik yang sama atau pabrik yang berbeda. Kalau pabrik yang sama, insya Allah sudah mengcover metode-metode yang dijual ini. Tapi kalau pabriknya beda, saya mau pakai produk Jerman gitu ya. Nah, pastikan bahwa metode ini zat, ini metode, ini kadar dalam satuan internasional, ini kadar dalam satuan Amerika. Nah, orang Indonesia karena pakai miligram per desiliter untuk laporan ke pasien berarti otomatis pakai gaya Amerika. Yang ini yang dipakai ya. Nah, begitu koneksi antara metode judul metode dengan kontrol serum yang kita periksa sebelum periksa Pak pasien. Nah, itu. Nah, dimulai dari mana gitu ya? Kita lihat aja di brosurnya intended use berarti ini untuk serum manusia ya, serum manusia atau plasmanya atau urinnya atau cairan otak ya, CSF-nya, cerebrospinal fluid. Both manual and automated baik pakai spektro biasa atau spektro otomatis atau chemistry analyzer gitu. Nah, ini latar belakangnya dipakai untuk apa saja ya. Ya, untuk pemeriksaan apa saja atau pasien apa saja gitu ya. Kalau ditanya buat pasien apa saja, nah di sini human hati-hati. Kalau Anda uji coba efek labusian terhadap penurunan gula pakai reagen ini nggak bisa sekaligus. Anda mau lagi ya, buat lagi nentuin kadar rentangnya dan sebagainya karena ini untuk darah manusia. Kalau darah tikus ya harus optimasi lagi. Harus Anda ngembangin metode lagi dirubah resepnya, dirubah masa inkubasinya dan seterusnya sampai dapat parameter atau indikator unjuk kerja pemeriksaan yang memuaskan begitu ya untuk skala riset atau uji praklinis. Nah, di sini metode sudah jelas, GOD, PAP berarti glukosa oksidase, jangan oksidasi ya bahasanya ini mahasiswa kadang oksidase sama oksidasi itu mirip-mirip tapi sebenarnya beda gitu ya. Nah, ini glukosa di dalam serum ya, ditambah H2O berarti cair ya, cair. Kemudian O2-nya dari udara, dari lingkungan lab sendiri. Kemudian ini diolah atau dikatalisis oleh enzim GOD. GOD itu glukosa oksidase. Jadi enzim yang bekerja membutuhkan oksigen. Nah ini ya hasilnya terjadi perpindahan oksigen oleh si enzim ini tuh ke H2O2. Jadilah peroksida. Ya ini jadilah peroksida. Pak, kalau peroksida kan biasanya kalau kita teteskan di objek gelas gitu ya atau kita teteskan di sampai jam berapa Fania ini? Halo, Fania, hadir nggak Fania? Vanianya nggak ada jaringan, kenapa? Oh, oke lah kalau begitu.
Berapa? Nah, jadi biasanya H2O2 itu kalau kita teteskan ya, kita ngambil larutan H2O2 aja dari stok ya di lemari asam biasanya disimpannya karena dia sangat apa reaktif ya. Jadi oksidator ini tuh adalah oksidator. Bayangin ya, asalnya larutan air biasa ditambah oksigen jadilah oksidator gitu ya. Jadi H2O2. Nah, itu kan ciri khasnya teh berbuih gitu ya. Berbuih terbentuk gas. Nah, terus pertanyaannya dari mahasiswa yang kritis gini nanyanya. Pak, ini reaksi terjadi ya. Ini glukosanya dari serum. Ini cairan juga dari serum. Nah, atau airnya dari reagen bisa. Karena pokoknya H2O2 itu berarti cair, ya, bukan gas bentuknya. Glukosa darah dalam gas gitu ya, tidak. Nah, dengan GOD ini, dengan glukosa oksidase ini terbentuklah asam glukonat dan H2O2. Kenapa tidak terjadi gelembung di sini? Karena si H2O2 ini di dalam reagen itu sudah langsung mengoksidasi kromogen atau zat warna ya, fenol ditambah 4 amino antipirin atau PAP ya, fenol para amino antipirin PAP ya disingkatnya. Nah, ini sebenarnya ada harusnya di sini bukan PAP ya. Di sini tuh harusnya POD. POD, tahu POD? POD itu peroksidase. Ini dia kan nulis nih, komposisi reagennya POD, peroksidase. Nah, ini tuh harusnya POD, ya, mengubah H2O2 menjadi air dan zat warna. Nah, ini yang tadi, gelembung ini kenapa di dalam tabung ketika kita praktek, kan tidak ada gelembung, kecuali kamu yang ngocok gitu ya. Nah, itu apa, langsung bereaksi si oksidator ini tuh dengan fenol 4 amino antipirin ini. Ya, terjadilah larutan berwarna merah muda, samping sampai merah muda gitu ya. Nah, ini 4 H2O itu berarti larutan bentuknya. Quinone imin warna merah muda samping sampai merah muda. Nah, ini makanya tidak terlihat saking reaksinya berantai gitu ya. Udah terbentuk ini bereaksi dengan fenol langsung. Jadi dalam hitungan detik gitu ya. Dalam hitungan detik sampai menit. Jadi kelihatannya nggak ada gelembung. Tapi kalau Anda menyengajakan neteskan H2O2 aja di objek lain itu berbuih-buih terus sampai dia oksigennya lepas. Ya, oksigennya lepas jadilah air. Makanya di objek las si tetesan itu akhirnya menjadi tetesan jernih air gitu ya. Makanya kalau Anda punya larutan peroksida, tutup rapat-rapat karena oksigennya kalau sudah keluar jadi air gitu. Nah, itu konsep umumnya. Kenapa saya contohkan ini? Karena reaksi yang sama ya, yang ini nih. Reaksi ini namanya reaksi Trinder. Itu berlaku untuk apa? Satu, kolesterol. Kolesterol. Ya, di kolesterol H2O2-nya terlihat di Anda ini di layar. Terlihat, Bang. Lihat ya, ini Udah, Pak. di kolesterol ini juga reaksi akhirnya adalah H2O2-nya yang dipakai. Jadi reaksi kolesterol yang ini tuh hanya ingin memproduksi H2O2 aja. Nah, kenapa yang diperiksanya H2O2 tapi seolah-olah periksa kolesterol? Ya, karena 2 mol 2 H2O2 ini sebanding dengan 1 mol kolesterol gitu. Jadi kalau saya ukur 2 molekul ini, saya seperti mengukur 1 gram kolesterol. Jadi perbandingan reaksi kimia yang dipakai ya, perbandingan mol. Tapi yang mau saya soroti, coba ini tulisannya PAP apa POD? POD. POD ya, karena di dalam komposisi reagennya peroksidase. Ini saya ngasih trik ya, di Ukom pernah keluar. Reaksi Trinder ini reaksinya yang mana? Satu, dua, tiga. Yang terakhir, yang ini. Yang terbentuk quinone imin ini namanya reaksi Trinder. Trinder. Lihat, kolesterol, TG, ya, kita lihat TG. TG sama tidak? Sama kan?
TG ya. Tuh. Ini panahnya kadang di sini, kadang di bawah ya. Suka-suka yang ngetik ini dia. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sama reaksinya. Ini reaksi Trinder. Ya, jadi TG, kolesterol, glukosa, HDL. Coba HDL ya. Yang metode kita praktekkan tuh metode presipitan. Jadi serumnya ditambahkan dengan reagen, kemudian kita apakah kita sentrifius ya. Setelah terjadi presipitan kekeruhan, jadi molekul-molekul yang selain HDL akan mengendap, yang HDL-nya sendiri di supernatam, ya, terlarut di supernatam. Nah, di sini lihat, ini juga sama 2H2O2 menjadi kuinon imin dan 2H2O peroksidase. Jadi uric acid, ya kita lihat uric acid bagaimana? Sama nggak uric acid? Sama nggak? Sama ya, POD ya 4 amino anti pirin. Nah, jadi itu kalau di kloro 2 hidroksi benzyl sulfonic acid DHCB ini supaya reaksinya stabil ya karena sifat dari asam urat sendiri bisa melawan yang namanya oksigen ya bisa melawan jadi dia dikasih penstabil DCHB ya ini apa alasan kenapa di sini. Tapi ujung-ujungnya tetap kuinon imin plus H2O warna pink. Jadi ada berapa tuh selama praktikum kimia darah yang metode pemeriksaannya, metode pe- pelacakannya Trinder. Ada apa saja? Kalau ini urikase kan metode untuk lihat kontrol serumnya nih. Urikase ya di bawah. Urik acid. Nah, urikase PAP berarti yang ini yang dipakai ya. Kalau Recase Plus apa bedanya dengan Recase Liquid Color? Ya, nanti cek. Yang plus sama enggak harus lihat ke reagen bawaan Humatrolnya. Oh, Pak, itu dikasih DCHB. Oh, berarti kita yang urikase PAP yang plus ini. Karena kita beli dari beda pabrik, bukan dari kontrol yang ada di sini. Gitu. Oke, balik ke glukosa. Jadi, biasanya di Ukom yang ditanya, reaksi Trinder itu apa reaksinya? Ini sebaris. H2O2 ditambah PNO 4 antipirin dengan POD ya ini salah. Ini salah menjadi kuinon imin sebaris ini aja ya jawabannya. Jangan sampai salah ya nanti di Ukom nasional. Nah, itu jadi ya reading understanding laboratory prosedur untuk jenjang D3 adalah metode prinsip reaksi korelasi klinis ini pakai untuk manajemen pengelolaan pasien diabetes ya, mulai dari screening, deteksi dini, sampai dengan monitoring pengobatan. Ya, jadi itu kepentingan klinisnya dipakai untuk pasien diabetes. Selain diabetes, apalagi diabetes itu kasus secara jenis penyakitnya. Tapi kondisi pasiennya kalau hipoglikemi kurang berarti yang dimonitor adalah kenaikan dari glukosa dari misalkan 40 atau 50 miligram itu kan koma tuh ya dia pingsan kekurangan gula drop banget nah di infus di ICU sampai dengan menuju 100 gitu ya 120 gitu gulanya nah baru dia bisa secara medis sadar gitu ya matanya mulai terbuka mulai ter dikasih energi otaknya untuk berpikir, menyadari lingkungan sekitar, mengenali yang menunggu pasiennya siapa, ditanya hari mulai ingat, ditanya segala macam sudah berfungsi, kembali sadar karena sudah kembali energi atau glukosanya tercukupi gitu ya, seperti itu. Kemudian
Kalau di puskesmas ini sering dipakai untuk monitoring pengobatan ya, walaupun sebetulnya pemeriksaan glukosa itu dipakai untuk status konsumsi gula sehari terakhir atau 12 jam ya, 12 sampai 24 jam terakhir. Jadi kalau saya mau tahu sekarang hari Jumat, hari Rabu itu dia diet tinggi gula atau enggak, itu kurang bisa terlihat kalau dari pemeriksaan glukosa darah. Terus bisa terlihat dengan apa? Pemeriksaan apa? Kan ada HB terglikasi, ada albumin terglikasi. Kalau albumin terglikasi dia 14 hari terakhir. Ya, apakah dia benar-benar tidak mengkonsumsi obat pasiennya. Jadi tidak dipakai untuk deteksi dini ya. Tapi ketika dia sudah diabetes kan tinggal mengatur ini pengobatannya perlu 1 pil, 2 pil atau 3 pil. Kemudian monitoring benar salahnya dimakan tidaknya obat kelihatan dari panel pemeriksaan yang lain. Nah, kalau 14 hari itu glikoalbumin atau ya gula yang nempel di albumin ya. Nah, kalau yang 3 bulan itu hemoglobin A1C ya. Ini glukosa yang bisa mengglikasi atau nempel ke hemoglobin sel darah-darah kita. Ya, karena glukosa molekulnya kecil bisa masuk ya, bisa masuk ke dalam sitoplasma dari sel eri, bisa masuk ke sitoplasma sel globin, mioglobin ya. Sama seperti hemoglobin, protein globin, tetapi ada di jaringan ya, jaringan otot. Nah, eh, di otot jantung, di otot ginjal, di nefron. Nah, itu daerah, tapi jantung jarang ya. Yang terglikase itu banyaknya di Indonesia itu ginjal. Ya, ginjal di nefronnya, makanya ada diabetes nefropati. Nah, diabetes nefropati ini menyebabkan kebanyakan orang Indonesia itu cuci darah ya karena sudah status gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kadar kreatininnya sudah di atas normal dan bermakna klinis ya. Kalau cuma kenaikan sedikit sih tidak terlalu gitu. Dokter biasanya merekomendasikan cuci darah gitu ya untuk membersihkan ureum atau amonia dari darah. Nah, itu ketika dia sudah mulai komplikasi tidak bisa menggunakan pemeriksaan glukosa sebagai indikator berhasil tidaknya pengobatan. Jadi kalau untuk deteksi dini ini boleh periksa glukosa darah. Mau puasa, mau 2 jam PP, mau post meal, terus oral glukosa toleransi tes dikasih beban gula tetap darah dan urin yang diambil darahnya bisa menggunakan metode GOD ini gitu ya karena CSF atau urin dan plasma ya. Nah, itu berarti metode ini sudah disetting oleh si vendor bahwa bisa dipakai untuk matriks atau sampel-sampel ini gitu. Jadi nggak usah optimasi lagi sebetulnya ya. Urin bisa, kemudian serum bisa dan CSF bisa gitu. Terus sebetulnya ada kice dari reagen sendiri ya. Kalau reagen itu kita ukur absorbannya blanko berarti ya. Kita lihat blanko. Blanko absorbannya blanko saja kan harusnya 0 gitu. Nah, ini 0,2 atau kalau di kita kan responnya ribuan gitu ya. 2000, 2400. Nah, berarti kalau blanko berapa? Blanko misalkan 74. Bagus karena 0,2 ini sebetulnya 200 ya. Kalau 2000 gitu. Di spektro kita settingannya ribuan kan, bukan 0,2 gitu. Nah, kalau 0,22 ribu berarti reagennya tidak boleh lebih dari 200 responnya. Nah, kemarin waktu ngerjain Blanko berapa tuh responsnya atau absorbannya? Ternyata absorbannya 17, berarti reagennya masih bagus. Ya, jadi sebetulnya jangan jauh-jauh ke kice.
pemeriksaan bahan kontrol serum, reagen saja sudah bisa dicek dulu. Sebenarnya ini reagen sudah 9 bulan dipakai, apakah masih bagus atau tidak bisa dicek hanya dengan membaca belangko gitu ya. Ini ketika ditanya gulanya mau diawetkan, disimpan karena kadang dokter kalau kita periksa malam, pagi itu minta diulang atau apa itu kita masih ready sampelnya, tapi penyimpanannya saja yang harus diperhatikan ya. Soalnya kalau di suhu ruang katanya 7% dalam 1 jam itu bisa turun 5 sampai 10 miligram. Jadi berarti harus diperhatikan suhu penyimpanan ya. Suhunya berapa? Suhu 4 derajat Celcius ya itu. Perhatikan suhu penyimpanan karena gula mudah sekali diglikolisis oleh sel-sel yang ada di dalam. Bagaimana Pak kan sudah disentrifius Pak, serum. Terus yang mengglikolisis itu siapa? Yang pakai gula di situ. Kalau selnya sudah dipisahkan. Ya logikanya yang paling mungkin kontaminan atau mikroba udara yang masuk ke dalam tabung itu yang mengkonsumsi gulanya gitu. Kalau pasien yang infeksi gimana? Kalau yang infeksi pasti nggak akan periksa glukosa darah gitu ya. Kalau dia tipes itu kan darahnya mengandung bakteri ya, salmonella. Nah, ketika kita periksa orang yang demam gitu, ada itunya sebenarnya tinggal dimatikan saja ya. Jadi disimpan di suhu dingin mati bakterinya gitu ya. Nah, makanya stabil sampai 72 jam di 4 derajat Celcius. Karena bisa menghambat glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi ATP ya. Yang diharapkan jangan berkurang dong kalau bisa stabil gitu bahan itu. Jadi dokter tidak ragu gitu. Kamu periksa dari UGD malam minta diulang pagi gitu. Ulang samplingnya atau ulang periksanya dok. Ulang ulang ininya periksanya yang ada di itu katanya kamu ngelaporin 700 gulanya. Coba sekarang periksa lagi gitu. Nah, dokter itu kan kritis dokter kepala labnya. Ini katanya 1 jam kalau di suhu ruang itu 5 sampai 10. Makanya beberapa TLM meneliti kalau di suhu ini turunnya berapa. Oh, ternyata dalam 4 derajat Celcius cuma 1-2 miligram aja turunnya. Oh, kalau begitu berarti eh, periksa we lah ya. Kita secara teori di kampus sudah belajar bahwa ini akan nyampe 5-10 miligram turunnya karena disimpan di suhu ini bakteri ruangan juga mati kayaknya. Terus ini juga sel darah merah, sel darah putihnya, bekuannya sudah dibuang, sudah dipisahkan. Jadi serumnya sudah dipindahkan ke mikrotub gitu. 4 derajat Celcius itu kan suhu kulkas yang atas, bukan chiller, bukan kulkas yang bawah. Kalau suhu apa bukan suhu kulkas buat minuman gitu ya. Nah, itu jadi eh, kalau itu udah kadang 8-10 derajat gitu ya. Nah, ini penting diperhatikan oleh Anda gitu. Terus saya diperiksa sama Anda teh ya bahwa hasilnya adalah 1 apa 2 miligram selisihnya. Malam 700 sekarang 699,8 oh berarti turun 2 miligram. Kita coba aja duplo gitu ya ternyata sama cuma turun 2 miligram. Terus dokternya tersenyum ya ketika tahu diulang padahal dia ngetes kita sebenarnya kita kompeten gak gitu ya mengawetkan atau menyimpan serum di situ. Terus dokternya tersenyum berarti benar kamu sudah menyimpan dengan benar, kamu juga sudah memeriksa malam. Jadi yang malam itu tidak akan diperdebatkan oleh dokter. Nah, dokter nanti kalau tanya dari ruangan, dok ini dari ICU bisa telepon ke labnya, dok malam tuh ada TLM periksa gulanya 700, bener gak gitu. Nah dia jawab, iya bener, emang segitu. Ya. Terus dok ini tuh udah 2 ampul 3 ampul turunnya sedikit kata perawat di ruangan atau dokter di ICU-nya nanya. Kita sampelnya kalau yang malam ini udah betul segitu kadarnya.
Sekarang kalau Anda mau periksa, pasti dokternya bakal ngebela kita karena bukan kesalahan sampling atau kesalahan ini. Kalau mau real time, sekarang mau berapa, silakan Anda order pemeriksaan gula yang sekarang. Gitu ya, kita periksa dalam suasana segar tidak lebih dari 1 jam. Gimana? Nah, pasti dokter yang bijak bakal gitu. Fair aja periksa lagi gitu. Karena kita periksa juga QC-nya juga lolos, sudah masuk quality control artinya pada reagen, pada alat, pada orang sudah kita kendalikan bahwa kesalahannya bukan dari situ gitu ya. Nah, itu pentingnya komunikasi ya. Jadi ketika dokter instruksinya begitu, kita ikuti dulu. Jadi kalau ada apa-apa, kita juga bisa berkontribusi dalam pengambilan keputusan lewat pengulangan ini. Jadi jangan main udah periksa buang gitu ya, jangan. Itu kan kritis, gula tinggi banget segitu gitu ya. Jadi itu kehati-hatian yang harus Anda jaga. Nah, itu masalah sampel ya. Untuk masalah prosedur, saya kira sudah sering ya dibahas waktu praktek, sudah cukup jelas di sini. Nah, di sini cuma saya akan bahas apa yang namanya dynamic range ya atau performance karakteristik. Jadi ini apa sih precision atau within run repeatability? Jadi kalau kita ngulang dua kali dari sampel yang sama, kira-kira bedanya berapa gitu ya bedanya. Nah, ini dalam miligram berarti dikasih dua sampel, yang satu normal, yang satu patologis. Yang satu pasien yang, jadi ini ujinya ya harusnya menggunakan kontrol normal dan pato gitu ya. Bukan kontrol normal sih, bagusnya sih memang setelah masuk kontrol normal dan pato kan kita dapat dari misalkan 60 pasien ada yang diabetes yang kadar gulanya 220 gitu ya. Nah, ini patologis. Nah, ini kita ulang berapa kali? 20 kali sehari, sehari. Nah, ini dilakukan kapan ini? Yang tadi yang saya bilang tadi studi kelayakan si reagen merek ini tuh bisa kita pakai untuk kita beli 10 dus gitu ya untuk sampai 10 bulan ke depan atau tidak. Nah, diujinya lewat performance ini dulu gitu. Nah, ketika dites pakai yang sehat, dia diulang 20 kali itu dapatlah rata-rata 103. Berarti kan mampu reagen ini bekerja di kalangan orang-orang yang MCU, poliklinik yang sehat gitu ya, belum parah-parah gitu ya, patologis, itu bisa dipakai. Nah, tapi bagaimana kalau pasien ICU atau IGD gitu ya? Ini kan patologis gitu, patologis banget. Nah, kita ulang 20 kali, ini bisa dikerjakan sehari, bisa. Makanya disebut repeatability. Cuma bikin aja 20 tabung gitu ya. Atau 20 cup kalau pakai chemistry analyzer gitu. Nah, kemudian kita lihat rata-ratanya berapa. Nah, di sini udah dapat rata-rata 228, dapat standar deviasinya juga dihitung. Pakai Excel bisa ya, Microsoft Excel. Nah, yang kita sorot adalah CV-nya. CV-nya ya. Berapa CV kita? Ini kan di pabrik dia. Ini di pabrik dia. Pai bisa gak kita pakai yang 100 gitu. Ayah pasien kadar 100 bisa 20 kali periksa. 20 kali ulangan atau 20 kali periksa gitu. Teruslah dapatlah kita CV-nya 0,9 kita mah bukan 1,09%. Nah, kalau CV kita yang kita kerjakan di lab kita sendiri, oleh orang kita sendiri, oleh TLM kita sendiri, oleh alat kita sendiri, dan semuanya sendiri, itu 0,9 alias di bawah 1,09 berarti terkonfirmasi atau terverifikasi metodenya baik. Ya, metodenya baik. Nah, terus yang ini ternyata hasil kita mah 0,2%. Berarti lebih baik. Berarti reagen bisa dipakai pada yang kritis maupun pada yang tidak kritis gitu ya. Kayak pasien yang mau haji
MCU, medical check up, itu kan tidak sakit dia ya. Nah itu. Kemudian bedanya dengan run to run reproducibility. Ini mah sehari beres atau seminggu beres. Kalau ini bisa sebulan. Yang 20 ini kita pecah jadi 4 minggu lah gitu ya. Kemudian kalau bisa ganti orang. Ya, minggu pertama si A yang preparasinya, yang nyiapin serumnya, yang ngeluarinnya. Nah, di sini mah oleh orang yang sama, oleh alat yang sama, oleh lab yang sama. Kalau ini bisa ganti orang. Coba kita ganti shift pagi dan shift siang aja. Ya, jadi 10-10 ta. 10 shift pagi dan 10 shift siang dapatlah 20. Jadi sekali running shift pagi itu dua sampel, yang level satu dan Pak Pato. Nah, dapatlah 20 data. Hitung rata-ratanya sama deviasinya. Ternyata CV kita 1,1 ya untuk yang sehat. Berarti terkonfirmasi karena lebih kecil dari CV pabrik. Nah, ini juga sama, misalkan 0,2. Nah, berarti si reagen kita ini kalau ininya baik, reproducibility-nya baik, repeatability-nya baik, tidak terpengaruh oleh pergantian shift dan pergantian orang atau petugas lab gitu ya. Nah, ini saja di Indonesia tuh udah bagus ya. Mengerjakan ini saja di Indonesia mah sudah bagus. Kalau yang ini masih jarang ya. Saya harus encerkan berapa? Udah we ngambil gampangnya aja. Pokoknya kalau ada pasien 600 miligram berarti encerin gitu aja. Satu banding satu serumnya apa? Kalau ini protokolnya 10 mikroliter sampel, kita encerin 5 mikron serum dan 5 mikron NaCl fisiologis ya pengencernya. Baru ditambah reagen 1000 gitu ya. Terus dihitung ulang dikali dua. Misalkan hasil hitungan ulangnya dapatlah keluar kadar 400. Masuk rentang ini nggak 400? Masuk. Berarti hasil valid. Terus hasil ke pasien yang mana? Kan tadi 1:1, dua kali pengenceran berarti 400 dikali dua. Berapa? 800 sebenarnya, bukan 700 hasil pasien itu. Nah, di Indonesia mah ini belum banyak dipakai, maksudnya dioptimasi sendiri. Padahal ini baru klaim pabrik, ya, baru klaim pabrik. Sebenarnya kita pakai sampel pasien. Kalau ada pasien diabetes, ada darah sisa, bisa dipakai sebenarnya ya, untuk kepentingan optimasi reagen sendiri di di lab. Kira-kira kan beda kalau pakai bahan glukosa murni dengan pasien-pasien itu kan sampelnya darah asli ya serum asli. Nah mungkin itu ya pada prinsipnya yang bisa diterangkan. Jadi di setiap reagen ini juga sama ada performance-nya, kemudian ada komposisinya. Nah, ini juga sama ya. Intinya secara kesimpulan, CV yang kita kerjakan di lab kita itu harus di bawah pabriknya. Ini kan pabrik nih, klaim atau pernyataan sepihak dari pabrik. Ini dua gitu ya, ini dua. Kita di bawah dua lah gitu ya. Ini tiga, ini dua di bawah dua, ini di bawah tiga. Nah, sama albumin juga ada hampir pola pembuatan kit insert kimia klinik kebanyakan semuanya polanya sama. Harus ada performance karakteristik atau unjuk kerja dari metode. Ini sama CV-nya selalu ada ya. Nah, intinya kesimpulannya harus lebih kecil dari CV pabrik, mau yang normal maupun yang pato. Kolesterol sama ya. Tuh, sama ya. TG kolesterol berapa? Satu ya. TG berapa TG dia? TG 1 koma ya, 1 koma nih, 1 koma, 1 koma, 0 koma, 1 koma. Nah, yang pato ini lebih ketat lagi ya, 0,7%. Terus ini apa ini? LDL. Nah, LDL bagaimana? Ada performance-nya, ada. Ini sama ya. Ini 5, ini 4 ya. Lebih gede karena
dipresipitasi ya, diendapin dulu. Nah, ini yang direct reagen. Kalau yang direct prinsipnya apa? Prinsipnya di sini secara apa katanya? Prinsipnya direct reagen itu. Nah, di sini prinsipnya bisa dilihat ke eh, reaksi kimia biasa ya. Jadi kan ada yang HDL pakai antibodi, ada yang reaksi biasa. Nah, ini ujung-ujungnya koinon juga ya, berbentuk warna pink karena diproduksi H2O2. Tapi yang mahal itu sekarang yang HDL direct yang pakai antibody. Jadi HDL langsung dengan antibody. Uric acid ada performance-nya juga sama ya, dua, tiga, dua lebih lebih kecil, lebih besar ya toleransinya berarti bisa. Kemudian urea ada performanya juga ada. Nah, ini dia 1,7, 1,8, 1,5 ya. Tetap ada performanya. Kreatinin juga sama ya. Nah, ini 4,4, 2,18, 4 ya lebih longgar ya. Karena memang susah ya ini, kreatin. Oke, saya kira cukup ya untuk reading understanding laboratory prosedur. Jadi kalau metode comparison ini perbandingan dengan reagen komersil sejenis ya di pabrik lain. Biasanya yang sudah mendominasi produknya gitu ya. Itu dijadikan pembanding sesama reagen gitu ya. Nah, itu analytical rank tadi untuk pengenceran, kita harus encerkan di berapa. Ya, kalau kreatinnya di atas 20 harus diencerkan. Ya, satu banding satu dengan NaCl. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk sementara ya. Sebelum nanti latihan ujian ya. Ya, ujian.